yang kami hormati dan kami muliakan. Bersyukur pada Allah malam ini bertepatan dengan bulan Rajab yang seharusnya beberapa hari yang lalu kita merayakan persisnya peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj di dalam sejarah kenabian Rasulullah dan sejarah Islam. Karena itu kita patut memperingatinya malam ini. Cuma karena Profesor Zahro yang akan kita hadirkan kebetulan bersamaan dengan waktu yang kita harapkan tidak bisa, tidak kita ajukan hari ini. Dan insya Allah beliau masih dalam perjalanan. Karena itu sambil memanfaatkan waktu, mohon izin saya selaku Ketua Takmir ingin rembuk sekejap. Karena apa? Karena tentu masjid ini milik kita bersama. Dan mari kita ramaikan bersama. Kita bikin masjid ini sekerasan mungkin. Tidak boleh kalah dengan mall. Jangan di mall suwe, di masjid itu boleh. Nah, bagaimana? Nah, inilah tantangan saya, kawan-kawan dan takmir semuanya. Tetapi kembali karena ini masjid kita bersama, saya perlu menyampaikan laporan sambil menunggu Profesor Dr. Muhammad Zahro. Kebetulan juga habis sholat zuhur saya dihaturi oleh Pak Imam. Beliau Pak Imam di depan saya ini, Pak Imam Menandar, terkait dengan toilet laki-laki. Ya pulau dewi, pulau saya sendiri merasa kurang enak kalau toilet laki-laki. Saya tidak tahu kalau toilet perempuan belum pernah masuk saya. Jarang, pernah tapi lepas saya. Tapi kalau toilet laki itu pernah masuk juga. Kadang-kadang pulau yang buat saya sendiri itu merasa kurang lah. Ya. Kadang-kadang corong Jawa isi dewi. Omae dewi makro-makro masjid tempat BBC ini apa itu keramik terus diduduk-duduk. Tapi itulah kenyataannya, tidak apa-apa. Tapi kita harus berusaha. Karena itulah kami dari Takmir mohon izin, mohon doa restu dan sudah musyawarah dengan Pak RT selaku imam bapak kita di lingkungan ini. Rencana selain Takmir ini mau mengadakan berbagai kegiatan, apalagi dalam rangka Ramadan nanti akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya. Tentu juga kami perlu melanjutkan apa yang sudah dirintis dibangun oleh Pak Heru selaku Ketua Takmir yang kemarin. Rencana kami Takmir ini kali ini itu kebetulan juga ditinggali dana oleh Pak Heru di periodenya Pak Heru kurang lebih 293 ya kurang lebih 300-an. Rencana kami mau memperbaiki dan menata lebih baik yang pasti secara bentuk tidak diubah. Biarlah ini seperti ini karena inilah warisan dari sesepuh-sesepuh kita. Tetapi barangkali juga perlu dipercantik, misalnya yang di depan ini. Kami ada rencana selain menata ulang soal apa itu Pak Bunten soal WC ya, soal kamar kecil dan sebagainya, itu akan kita tata ulang. Kita bikin sebersih dan seindah kayak toiletnya hotel. Karena ada keluhan juga dari Takmir, dari teman-teman ini Pak. Itu sampai ditulisi, saya juga berarti hotelnya tulisan itu jangan pamer gitu. Karena banyak berapa kali di kloset itu ada orang buat aja, tapi mungkin siramnya kurang sehingga masih ingin melihat dunia. Jadi muncul gitu loh. Tapi di sisi lain kita ingin koreksi diri kita. Mungkin karena klosetnya dan kamar kecilnya itu kurang indah, sehingga orang itu juga ya rotok sembarangan. Jadi. Tapi kalau dibikin kayak hotel itu akan sungkan. Nah, karena itulah kami akan berencana menata ulang itu. Jadi kembali lagi kami sampaikan, insya Allah kami merencanakan habis
Fitri, ya, kita akan mohon doa restu, mohon izin, kita mau agak sedikit memoles supaya ada cantik, terutama ini. Sejujurnya kadang-kadang kalau saya ke masjid-masjid di perumahan-perumahan lain, misalnya ke perumahan Ketintang Madia, di situ ada masjid Baitul Haq, itu indah sekali, ketok mewah. Tapi saya bilang kalau sana mewah, kalau at-taqwa sakti. Menghibur diri saudara. Nah, karena itulah mau kita berindah ini, dan termasuk wong ini, plafon ini mau kita beri sentuhan-sentuhan seni rencananya supaya ya kita menatap langit itu bisa senyum. Tidak hanya sekedar bentangan-bentangan baja itu, tapi juga ada sentuhan-sentuhan seni. Alhamdulillah Pak RT juga mau membangun balai RT di sebelah sini. Marilah kita dorong perkembangan yang baik. Jadi itu kira-kira sekaligus ini nama itu kamar kecil dan sebagainya, ini termasuk tempat wudhu. Dan sebetulnya kami juga berharap itu taman di depan. Dan lagi ini mohon doa restu juga. Mohon doa restu Bapak-Bapak ya. Kami juga sudah mengevaluasi kaitannya dengan fasilitas minum air mineral yang santri. Ternyata selama ini hampir sehari itu 2 dus. Gitu. Persoalannya bukan persoalan biaya dananya, bukan. Alhamdulillah kalau dari sisi dana tampil relatif punya setiap bulan ada surplus, ada kelebihan walaupun tidak banyak. Tetapi yang menjadi perhatian kami dan sekaligus koreksi pada kami selaku ketua takmir, selama kita obral yang namanya air mineral santri itu Pak, itu saya mengamati di lingkungan sana-sana itu banyak keretakan, banyak terbuang gelas plastik gitu loh, gelas plastik. Dan setelah saya amati juga anak-anak SD Pak RT gitu. Karena itulah, dengan kata lain begini Bapak, itulah mari adik-adik bisa menempati tempat. Terima kasih Allah panjenengan. Karena itulah kami ya, jadi yang pasti yang menjadi galau kami Bapak ya, maaf para jemaah, yang menjadi kegalauan kami berarti masjid ini secara nyata tiap bulan mencetak sampah plastik cukup banyak. Bayangkan setiap bulan tidak lebih dari 60 dus air santri. Berarti potensi sampah plastik yang diciptakan atau yang kita bikin dari masjid itu cukup besar. Padahal kalau kita lihat bagaimana dampak dari sampah plastik ini, sudah banyak orang mengatakan bahwa plastik adalah sampah yang tak terurai dalam jangka pendek. Ratusan tahun baru terurai. Karena itu kembali lagi kalau kita Islam di Al-Quran itu banyak ayat yang mengatakan kerusakan dunia itu karena ulah manusia. Karena itulah kami, Amir dan panjenengan standar sebagai jamaah, mari kita bangun sebuah langkah baru. Kami akan rubah, tidak dalam bentuk gelas plastik, tapi kami akan siapkan banyak dispenser di berbagai titik. Konsekuensinya memang ada gelas. Kami sudah rembuk dengan kawan-kawan pelaksana di takmir, yaitu kawan-kawan Nyun Sewu, bahasanya marbot. Karena dengan akhirnya kita ganti dengan galon, galonan, tidak dalam itu. Nah, dengan galon kita sudah menghitung kalau biasanya setiap bulan itu 1,4 juta uang ini belanja air mineral itu. Tapi kalau kita pakai galon itu efisiensi kurang lebih separuhnya, ada 700 ribu
700.000 efisiensinya, dan kami akan tambahkan untuk kesejahteraan kawan-kawan marbot. Karena ditambahi pekerjaan dengan nyuci. Tapi kami juga akan mengkampanyekan kepada jamaah supaya jamaah yang habis minum juga bersedia dengan rela nyuci. Iras-irus belajar nyuci. Bukan belajar nyuci ya, mungkin keterampilan nyuci diteruskan. Saya rasa kita dulu waktu kecil kan sudah terbiasa nyuci sendiri. Jadi ini supaya pengalaman nyuci ini, dan itu bagian juga dari olahraga kecil. Nah, itu kira-kira. Tapi manakala jamaah yang tidak bisa mencuci, ya, konsekuensinya pihak takmir dalam hal ini kawan-kawan marbot akan mencuci. Kami masih belum menentukan gelasnya apa, gelas kaca dengan konsekuensi kalau jatuh pecah, atau kita cari yang lain. Tapi yang pasti gelas yang memungkinkan untuk cuci, tidak menjadi sampah. Kalau gelas yang kertas itu kan bisa pun ada pikiran gelas kertas, tetapi tetap saja konsekuensinya menciptakan sampah. Tapi kan bisa daur ulang. Bisa daur ulang. Dan ini perlu kami kaji lah. Kami juga tidak ingin ketika mengambil keputusan itu betul-betul dianalisa sedemikian rupa. Plus minus mudorot dan manfaatnya kira gitu. Menurut Pak Lubik juga tampil dan nanti bisa kita bicarakan. Memang ini belum kami sampaikan di tingkat pengurus takmir, cuma selting saja ngomong, tapi di tingkat teman-teman marbot sudah kami kondisikan supaya kawan-kawan marbot sanggup, ucap takmir sanggup, kawan-kawan marbot tak sanggup, terus akhirnya ketua takmir diri sudah tidak jauh gawean. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, termasuk kami juga mau mengkampanyekan lingkungan bersih di takmir sini, misalnya sampah dan sebagainya. Termasuk kami juga ada rencana, ini bagian dari program-program, ya, yaitu perpustakaan. Ya, kami sangat senang sekali dalam di jajaran pengurus takmir ada Pak Mul, dan perlu kami sampaikan juga di tradisi yang baik, Pak Mul menulis buku. Kami sudah memperoleh bukunya, beliau menulis buku, dan saya pikir ini kebiasaan yang baik. Di usia 60 tahun lebih, hampir 70, menulis buku daripada ngelamun, menulis buku dan sudah jadi. Dan saya melihat Pak Mul punya kesenangan terhadap bacaan-bacaan. Kami ingin masjid ini ada pojok untuk membaca. Kami ingin, tapi nanti kami ingin dengan harapan supaya anak-anak kita siapapun yang di sini juga bisa baca. Tentu selain pojok yang ada di sini yaitu Al-Quran. Al-Quran sudah kita siapkan, itu Al-Quran ada, tapi mungkin saja bisa menggali lebih jauh bacaan-bacaan keagamaan yang lain. Nah, kami sediakan. Dengan begitu, masjid kita ini menjadi masjid yang tidak hanya sekedar melaksanakan ritual sholat, tetapi kita menjadi jamaah yang dari ke hari semakin pintar, semakin paham, semakin baik, dan semakin menjadi bagian dari warga RT 1 dan RW 5 ini menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Ini saya lihat Profesor masih belum. Barangkali ya pengapunten memanfaatkan waktu daripada niki bukti pun ngacung. Nah, monggo bukti. Wonten napa bukti? Nggih. Baik, ini bagus ini. Kalau tidak ada laporan begini kan ketua takmir tidak ngerti ini ya. Terus itu kalau bisa takmirnya jangan takmir yang sama. Oke. Oh nantinya kalau begini tidak
bisa dengan tas saja takutnya dari terus bapaknya dikasih tempat sampah jadi langsung. Baik, baik, ini saya pikir ada masukan yang saya kaitannya dengan apa itu kamar mandi ibu-ibu perempuan. Ya, karena memang harus ada monitor, ya. Kalau ketua takmir JW sering budang rono itu tidak bahaya, kan betul. Karena itu, ini di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu mumpung duwe ini dimandatkan kepada ibu ketua takmir untuk senantiasa meninjau. Siapa? Halo, ibu ketua takmir dengar? Nah, ibu ketua takmir diberi mandat untuk meninjau tiap minggu, tiap ahad, ya. Tiap ahad. Kalau takmir dewe mlebu nang kono kan tidak bahaya gitu. Ini Bapak Arifin, Bapak Bendahara. Oh iya, kami juga mau menyampaikan, ya, pangapunten, di kepengurusan takmir ini ada perubahan, ya, karena saudara kita, yaitu Bapak Jarot yang sebelumnya adalah bendahara takmir, beliau diberi ujian oleh Allah sehingga harus istirahat. Karena itu di takmir, struktur kepengurusan takmir ada perubahan sedikit. Pertama adalah yang tadinya sekretaris itu Pak Arifin, Pak Zainal Arifin, beliau sekarang bergeser menjadi bendahara takmir. Sedangkan sekretaris takmir yang tadinya Pak Untung sebagai wakil sekretaris, Pak Untung sekarang menjadi sekretaris takmir. Betul. Nah, Bapak Jarot menjadi wakil bendahara. Sedangkan Pak Habib menjadi wakil sekretaris. Setahu saya di papan pengumuman sudah ada dicantumkan barangkali. Tapi saya sampaikan saja. Oke, balik lagi matur nuwun Bu Pri tentang masukan Ibu. Karena itu Ibu Bapak, kami sangat berharap di situ ada kotak saran, ya, kotak saran gitu. Kalau untuk nopo-nopo, saya senang sekali kalau ada tulisan, termasuk kritik. Gitu. Ketua takmire kakek ngomong misalnya, nopo-nopo. Gawe anu mang kula. Oke, jadi kula senang sekali kotak saran itu difungsikan dengan begitu, dengan bagian takmir bisa menangkap apa yang diinginkan oleh jamaah. Itu bagian dari media kita berkomunikasi. Termasuk tadi soal toilet ibu-ibu, saya mohon pada Bunda Ibu Takmir supaya menyempatkan dalam satu pekan untuk meninjau sana. Dengan begitu, kalau ada hal-hal yang bisa direspon, dengan demikian mudah untuk bisa diselesaikan. Moga-moga beliau ini datang. Begitu Ibu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya atas nama Ketua Takmir merasa tersanjung, senang sekali panjenengan rawuh ke masjid niki. Soalnya kalau saya sebagai Ketua Takmir panjenengan boten rawuh, kula tok ijen mriki, kula akhirnya gedhe dhewe. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang benar. Dan alhamdulillah Profesor Ahmad Zahro sampun rawuh. Baik Ibu Bapak jamaah rahimahullah, alhamdulillah Profesor Ahmad Zahro sampun rawuh di depan kita sekarang, alhamdulillah. Dan saya tanya ke beliau, ternyata beliau baru kali ini rawuh di masjid ini. Prof, ini masjid namanya At-Taqwa karena itu orangnya bertakwa sama Allah. Alhamdulillah panjenengan. Ya, dan tentu kami sangat berharap ada siraman ilmu dari panjenengan
Wabil khusus untuk tema kita malam ini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, suatu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam, di dalam kenabian Rasulullah Muhammad, dan secara umum membawa sholat dan sebagainya nanti akan diuraikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas rahmat undangan, dan kami sudah berusaha nanti ada makanan malam supaya tidak jubel-jubel kayak tahun-tahun kemarin. Kita ingin pecah menjadi dua gitu ya, supaya tidak lama nunggunya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari mukadimah. Saya selaku ketua takmir sekali lagi ucap terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Khususnya saya ucapkan terima kasih atas arahannya, yaitu Bapak Ketua RT, Bapak Agus Purnomo, dan juga Bapak Heru selaku penasehat di takmir Masjid At-Taqwa ini. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Pembina, Bapak Ketua Takmir, seluruh pengurus takmir yang saya kenal di sini Pak Ismail aja. Selain Pak Ismail, saya kayaknya bagian ini pernah ketemu, tapi kayaknya saya baru pertama di sini Pak. Di sini, kita lebih terus pindah ini, kata sih. Nama saya Ahmad Zahro. Zahro itu dalam bahasa Arab ada 3 macam, supaya tidak salah penjelasan. Ada Zahro pakai tak atau itu muannas perempuan, maknanya bunga, dan itu bukan saya. Yang kedua Zahro pakai hamzah, itu dalam bahasa Arab juga muannas perempuan, maknanya berbunga-bunga. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan itu pasti bukan saya. Yang ketiga Zahra pakai alif, dan alifnya lurus dan berdiri Pak Ismail. Alifnya nama saya ya. Itu mudzakkar, laki-laki, maknanya jemaah, dan itu nama saya. Walaupun orangnya cemerlang, tapi setidaknya namanya memang seperti itu yang saya diberi. Saya bersyukur, berterima kasih kepada semua pengurus takmir, kepada pembina takmir, pada Bapak Ketua RT, dan pada seluruh jamaah. Rahmatullah, semoga semua penjaringan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ada ini buku baru terbit, buku jilid 4 fikih kontemporer jilid yang keempat. Nanti yang bertanya saya beri hadiah buku ini. Hanya 3 eksemplar, berisi 111 masalah. Semua buku saya ada 111 masalah setiap jilid. Nanti kalau 4 yang 444 masalah. Kalau orang baca dari jilid 1 sampai jilid 4 seperti yang alim, karena semua masalah kaitannya dengan pergaulan keislaman, keagamaan sudah saya jelaskan di sini. Sejak tahun 2002 ketika saya menjadi takmir Masjid Al-Akbar, hampir seluruh tema ceramah saya memang ukhuwah, persaudaraan, pasdunan. Umat Islam bolehlah NU, boleh Muhammadiyah, boleh partai apa mau, tapi ketika disebut Islam kita harus kompak bersatu rukun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Demikian deklarasi Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10.
Sungguh orang mukmin itu bersaudara, dulur, bukan tonggo, bukan konco, apa meneh musuh, bukan. Maka bersatulah, maka berdamailah dan bertakwa kepada Allah kalau ingin mendapatkan rahmat. Itu pengumuman dari Allah SWT lama sekali. Tapi umat Islam ini ya agak kemana ya, gampang tidur. Ini yang saya prihatin, gampang tidur. Pokoknya ada impres gini nih, aduh, enak. Dan kita jangan menyalahkan yang ngadu yang tugasnya ngadu silakan, tapi kita jangan mau diadu. Itu penting ya. Jangan mau diadu, jangan mau dibentrok. Sekali lagi, kunut bener, tidak kunut bener, sehingga bener sehingga sembuh. Terawih nanti 20 bagus, 8 bagus, tidak terawih masih bagus karena tidak wajib. Sehingga bagus itu tukar perkara rakaat terawih. Dan masih banyak lagi. Ini saya gambarkan di sini di buku ini. Jadi sungguh saya berharap menjadikan mumpung ada kesempatan untuk bersatu sekarang ini. Ini ada peluang untuk bersatu antara golongan-golongan umat Islam itu ada kesempatan. Maka saya sangat berharap, ayo jangan tandai keislaman kita itu dengan ajaran-ajaran yang diperselisihkan. Ojo bener kita ngeri, oh nek enek Sayyidina NU, nek gak seluruh Sayyidina Muhammadiyah, itu kampungan banget. Yang diperselisihkan oleh para ulama dalam sholat, Imam Syafi'i ngukui harus ada Sayyidina dalam sholat, kemudian imam yang lain jangan karena dalam sholat menghadap Allah. Tapi kalau di luar sholat seluruh negara Arab, seluruhnya yang saya tahu, bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah di negeri ini juga pakai Sayyidina. Tapi kita kadang-kadang alergi pakai Sayyidina itu. Jangan ya, jangan. Biasakan pakai Sayyidina, bentuk kayak sekarang ini. Di NU Muhammadiyah gitu. Saya sendiri kalau dalam sholat tidak pernah kayak Sayyidina. Ini bukan soal NU Muhammadiyah ini, tapi soal bagaimana kita ini mengkonsentrasikan hati kita menghadap Allah SWT. Tapi kalau di luar sholat saya wajib pakai Sayyidina, khutbah saya wajib pakai Sayyidina, menyebut Nabi. Mengapa? Karena itu orang idola kita, makhluk terbaik yang diciptakan Allah SWT. Bukan hanya manusia, jin, malaikat dan manusia serta segala makhluk Allah terbaik dengan Muhammad SAW. Mau kita jabat, benar ya. Baik, mengawali kajian ini saya ngajak dia membaca surat Asy'ari. Sahabat sakit. Surat Asy'ari ini saya promosikan sejak 3 bulan yang lalu bersama Habib Rizik, Mas Anies, kemudian banyak pihak, dan kemarin waktu di Jakarta saya kumpul dengan 462 jenderal purnawirawan dan para guru besar. Saya diminta mimpin doa, saya ajak sholat Asy'ari, bisa semua. Sholat Asy'ari itu sholawat yang diiringi doa, bukan ini, dalamnya ada doa yang dikarang atau dikreat oleh Sayyid Ja'far As-Siddiq, cucu kelima dari Nabi SAW. Ketika Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW itu dipersekusi oleh penguasa. Penguasa itu mengakunya beragama Islam juga memang. Tapi coba Sayyid Hussein, cucu Nabi SAW, dipenggal lehernya dan terpisah badan dan kepala. Coba. Yang jelas dipersekusi. Sayyid Ja'far As-Siddiq sebagai seniornya Ahlul Bait merasa tidak mampu melawan. Akhirnya mengadu kepada Allah SWT dengan menyusun salawat Asy'ari. Jadi bersalawat dan mohon orang berdoa itu tukar dengan sama dolim. Tidak tunggalnya tapi mengadukan kepada Allah SWT, dan beliau cucunya Nabi ini memanggil kakeknya Sayyidina. Ini jadi sudah lama contoh itu, jadi tidak usah kita pertekankan lagi. Wis gak usah NU Muhammadiyah gak usah mengeri NU dengan Sayyidina atau tanpa Sayyidina Muhammadiyah, tidak usah lagi. Itu berarti gak tahu ngaji yang mesti takwa. Saya berharap betul sudah, ayo kita lunturkan sekat-sekat antar kita supaya antar umat Islam ini nyaman bergaul. Oke, terus monggo kita mulai. Sama sakit masalah Asy'ari, lebat sakit ikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
kita sedang memperingati kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Malam ini tanggal 3 Sya'ban. Jadi telat atau tidak telat? It is better late than never. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Dan tidak telat sebenarnya. Mengapa? Kejadian Isra Mi'raj pasti benar. Iya, harus kita percaya karena itu berita Al-Quran. Tapi kapannya kan diperselisihkan oleh para ulama. Kita aja yang tahunya 27 Rajab hanya. Sebenarnya banyak dalam pendapat. Misalnya, Syekh At-Tabari menyatakan itu pada tahun pertama kenabian. Imam Nawawi tahun kelima kenabian. Ada yang Muharram tahun ke-13 kenabian. Ada Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Ada 27 Rajab tahun 10 Hijriah, 10 kenabian. Ada yang menyatakan menjelang Hijrah. Ya sudah. Itu soal kapannya, memang waktu itu tidak ada dokumentasi seperti sekarang. Dokumennya ingatan aja. Ingatan itu penjenengan yang lahir dulu itu, lahir bareng belum belajar suami kan gitu kan. Tanggal begitu akurat saat itu. Jadi soal kapannya tidak ada masalah. Penjenengan mau memperingati kapanpun tidak ada masalah. Sekarang pun ini tidak ada masalah. Justru menjelang Ramadan bagus. Untuk apa? Untuk memperingatkan diri kita. Bukan hanya memperingati Isra Mi'rajnya, memperingatkan diri kita bahwa ada mission sacred, misi suci Isra Mi'raj. Perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya melalui Al-Quran. Kepada semua nabi melalui kitab suci mereka, melalui wahyu. Hanya perintah sholat yang selain melalui wahyu dipanggil langsung. Dipanggil langsung. Apa tidak cukup? Ya cukup sebenarnya. Zakat, puasa, haji melalui wahyu, melalui Al-Quran. Tapi kenapa sholat itu selain perintah Al-Quran, hanya ayat Al-Quran, tapi juga dipanggil. Dan panggilan khusus itu naik, ya, dan naik buruk sampai ke langit ke-7, naik lagi Sidratul Muntaha, naik lagi sampai Rauf. Rauf itu ya sudah di atas arasy. Nabi SAW berhadapan langsung dengan Allah SWT. Malaikat Jibril carry, tidak boleh ikut. Malaikat Jibril hanya ngantar Nabi sampai Sidratul Muntaha. Jadi Nabi naik sendirian atas izin Allah SWT, berhadapan dengan Allah SWT, langsung mengucap salam kepada Allah. Salamnya kita boleh tiru itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah. Atau dengan ungkapan lain membaca kebiasaan penjenengan semua benar, tidak usah dimasalahkan. Saya mengatakan at-tahiyyatullah yang sah, at-tahiyyatul mubarakatuh ada. Pokoknya mengucap tahiyat. Itu salamnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di ketika di atas Sidratul Muntaha. Nah itu harusnya menjadi kebutuhan kita. Sholat ini harus menjadi kebutuhan kita ketika kita duduk tasyahud. Itu kita merasa menghadap Allah SWT. Sebab kita menghadap Allah SWT sebenarnya tidak perlu kesana sih. Di sini berbisa. Asal hati ini khalid. Namun saya agak batuk Pak Ismail. Saya mohon maaf ini, saya minum di bangku waktu-waktu. Jadi begitu menghadap Allah, Nabi mengucapkan tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatillah. Segala kesalahan, kebaikan, shalawat, berkah hanya milik Allah. Lalu Allah menjawab, Assalamualaikum. Apa namanya Pak? Ada sekarang ini bumi menjauh dari matahari, 60% menjauh, jadi udara makin dingin, lalu ada efek iklim. Jadi kita maklum bilang itu.
insyaallah. Bismillah. Nah, kita harus mempersepsi bahwa sholat itu bukan hanya kewajiban, bukan hanya tugas, tapi kebutuhan. Siapa yang butuh? Kita. Bukan Allah SWT, bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Islam. Yang butuh sholat adalah kita. Maka ini ditanamkan betul dalam hati supaya waktu sholat kita merasa butuh. Sama dengan penjara mau makan, mau minum kan butuh air, kalau makan butuh nasi atau makanan, ya seperti itu. Sebab sholat itu makanan spiritual yang paling dahsyat. Dan sudah banyak puluhan, bahkan bisa ratusan kalau kita ungkap penelitian doktorat, penelitian tingkat doktor, baik dari muslim maupun non muslim tentang sholat. Salah satunya, ini penting saya sampaikan karena pengalaman pribadi. Tahun 2005, saya itu waktu itu ada 1 tahun 2 kali haji. Saya bingung dua-duanya, sehingga capek. Waktu itu tahun 2005, 2006 atau 2004, 2005 saya lupa, pokoknya ada akhir tahun dan awal tahun itu. Akhir tahun ya, awal tahun dan akhir tahun 1 haji. Capek. Kemudian saya berjalan itu susah, sakit di selangkangan. Singkat cerita bahwa saya kemudian periksa ke dokter. Di Indonesia, di sana saya tidak mungkin saya periksa. Saya sebagai pemimpin ya bagaimana mungkin prosesnya, tapi ngomong benar. Intinya saya kena hernia dan harus operasi. Nah, ini masalah saya. Hernia atau bonyong. Nek operasi, iya nek kayu. Bisa guntingin kayak yang jeruk. Yang jelas saya tidak berani dioperasi. Belum selesai urusan hernia, dengkul ikut. Dengkul itu lutut saya kena. Entah sebab apa yang jelas sulit atau sakit ditekuk. Kalau saya kok sakit diluruskan. Sudah saya ke ortopedi juga ke laboratorium. Terakhir saya konsultasi kedua dokter senior di Harapan. Kesimpulannya katanya itu faktor usia. Saya tersinggung 25 Pak. Aku dianggap wis tua. Padahal sekarang juga kita tua. Tapi saya hargai ilmu karena saya segala was-was normal, hanya jempol aja. Kalau asam urat katanya yang kecil dulu. Itu bukan asam urat, Prof. Waktu itu saya sudah profesor, tapi dikatakan ya gitu. Faktor ya sudah habis. Nyerah saya. Secara medis stok saya sudah berusaha. Nah, bi'aunillah atas izin Allah ada jurnal kesehatan tulisan atau hasil penelitian dulu dokter, sekarang saya Profesor Dr. Muhammad Diyaudin Hamid, orang Pakistan. Beliau ahli biologi, meneliti tentang sujud dalam sholat perspektif biologi. Coba susah kan? Beliau memang hebat itu. Orang Pakistan memang rata-rata pintar-pintar. Beliau etnis Asia Selatan. Saya pintar sekali beliau pakai. Nah, dalam penelitian beliau ini menyatakan bahwa ternyata sujud itu ada, dalam sujud itu ada proses ionic exchange, pertukaran ion diri kita, ion negatif di diri kita ini tugasnya menampung segala masalah, ya sakit fisik maupun pokoknya segala yang tidak enak itu ditampung oleh ion negatif di diri kita. Kalau tidak tersalurkan akan impulsif meledak menjadi sakit. Itu ion diri kita. Dan itu kalau sujud terjadi tukar menukar dengan ion positif raksasa dari bumi. Baik. Nah, ya saya kan bukan ahli biologi, jadi saya percaya saja bahwa ternyata dalam sujud itu terjadi pertukaran ion.
dan efeknya, natijanya, hasilnya adalah terjadi pengurangan atau bahkan penggelontoran ion negatif ke bumi dan diberi disuplai ion positif dari bumi. Akhirnya sehat. Ini penelitiannya juga termasuk Profesor Murakami dari Jepang yang mendapat hadiah Nobel itu. Jadi ini ilmiah banget. Nah, karena saya sedang sakit kan cari solusi. Terus yang dokter wes, obat ya wes, laboratorium wes, ortopedis sudah. Pikir ini kesempatan. Kok ada begini? Terus saya cocokkan dengan dawuh-dawuh kanjeng Nabi. Nabi kan dawuh aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'kthiru du'a, hadis Sahih Muslim. Posisi terdekat hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Dan setelah ketika sujud kita boleh doa apa saja. Nah itu saya gunakan, saya manfaatkan berdoa. Mertombo yang Gusti Allah SWT waktu sholat, doanya juga dari Nabi itu. Allahumma rabbana atina ba'sa isya'a tasyafi la syifa'a illa syifa'a la yughadiru saqaman. Itu nanti saya kirim aja melalui WA, ini nggak usah nulis. Itu saya lakukan dengan keyakinan ini kan informasi ilmiah dan ini kan dari Nabi kan spiritual yang jelas pasti benar. Oke, saya gabungkan. Saya itu sudah berusaha. Sekarang saya mepet kepada Allah SWT dalam sujud terakhir saya. Nah, setiap sujud kadang terlalu lama. Dan terutama ketika tidak ngimami. Kalau ngimami nanti kelamaan makmumnya protes gitu. Saya baca itu. Sungguh 1,5 bulan, ya mungkin hampir 2 bulan. Saya praktek itu memang saya percaya betul itu ini benar. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu saya tidak hernia lagi tanpa operasi. Dengkul saya juga bisa kan? Baik, dengkul saya juga normal tanpa operasi tanpa. Ya obat sudah sebelumnya tapi kan tidak berhasil. Yang hernia ini tetap. Ini saya juga heran. Dokter-dokter yang lakukan juga heran. Kok ada hernia tanpa operasi? Itu kan tidak ada ceritanya mesti operasi. Walaupun itu mesti operasi karena sudah pecah. Ya, entahlah yang salah analisis dokternya dulu bahwa itu hernia atau bukan. Tapi yang jelas saya sekarang tidak ada masalah dengan hernia. Saya mohon maaf kalau di sini ada Pak Dokter, saya tidak menentai profesi dokter. Tidak, saya hanya mengingatkan bahwa dalam sholat kita ada terapi dahsyat, bahkan segala penyakit. Soal sembuh tidak sembuh kan Allah SWT. Ya sama dengan dokter, sama dengan obat juga kan. Sembuh tidak sembuh kan tergantung Allah SWT. Walaupun obatnya harganya jutaan, bisa aja tidak ada cara begitu dimatikan Pak. Sekalian dipakai. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata sholat memang ibadah, memang syariat, memang kewajiban, tetapi kita ternyata butuh sholat. Apalagi kalau penelitian Fidelma Leroy yang baru masuk satu orang Amerika wanita itu melihat penelitian doktoratnya melihat bahwa umat Islam itu kepalanya seluruhnya teralir darah. Sementara orang Arab hampir semuanya tidak ada yang 100%, ada sekian persen tidak teralir darah. Potensi untuk sakit, untuk stroke lebih besar orang Eropa dibanding orang Asia atau orang Islam. Ini penelitian doktoral. Akhirnya dimasuk. Mengapa? Karena sujud. Karena sujud. Nah, dasarnya lagi ini yang agak saya juga heran kata Profesor Diauddin ini bahwa ternyata hanya sujud sholat yang bisa jadi eksen itu hanya sujud sholat, bukan sujud syukur, sujud tilawah, pokoknya sujud bal-balan itu. Ya tapi tetap baik, sujud syukur baik. Tapi yang bisa berefek ionic exchange itu hanya sholat. Satu. Yang kedua, gilirannya lagi nggak harus mepet bumi,
Bahkan di hotel tingkat 100 di atas bayang tempat tidur, di atas tempat tidur sujud di situ tetap terjangkau oleh ion bumi. Tetap terjadi pertukaran dan pendengar sujud dimanapun, sholat itu ada interaksi. Ion bumi, bayangkan halilintar dulu, nek dedek niku di misalkan bumi tambah netral. Bahkan kalau penangkapan pesawat kan enggak langsung nyentuh bumi juga kan, tapi kan tetap connect dengan bumi. Luar biasa. Artinya apa? Makhluk Allah SWT yang berupa bumi ini betul-betul setia kepada penduduknya, itu manusia, jika manusia taat kepada Allah SWT. Ini penting untuk menjadi kesadaran kita. Nanti penjelasan sakit apa saja, okelah ke dokter tetap seperti yang saya lakukan juga ke sebagaimana lazimnya, tapi jangan lupakan bahwa Maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dokter ini analisisnya atau diagnosisnya benar, agar obatnya benar, tepat, dengan doa. Dan saya sudah membuktikan itu. 2 penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, mohon maaf ya, atau sebenarnya bisa yang lainnya kalau saya ada operasi, bisa dengan doa dalam sujud. Cuma ya jangan lalu benar sholatnya niat mertobo ya jangan. Sholatnya pas berobat jangan. Enggak etis itu. Ya, jadi ya sholat aja, saya juga sholat aja, kemudian waktu sholat kita mohon kepada Allah. Dan mohon apa saja sebenarnya, bukan soal sakit. Mohon apa saja, kalau yang bisa bahasa Arab baca dengan lisan, kalau nggak bisa bahasa Arab dengan hati. Minta, ya Allah, Indonesia kabar, mohon. Dalam sujud asal dalam bahasa Arab, karena Islam memang mewajibkan sholat itu harus dalam bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, di hati saja dengan bahasa apa saja boleh. Waduh, wis lebih setengah 9 malam. Jadi mesra sakit peringatan Isra Mi'raj adalah itu, menyadarkan diri kita bahwa sholat adalah kebutuhan kita dan itu misi utama Isra Mi'raj. Soal logika memang susah ya. Saya ceramah itu paling berat itu ceramah Isra Mi'raj. Karena harus percaya pada sesuatu yang kita enggak nalar. Makin canggih ilmu astronomi, makin susah untuk bisa mempercayai kalau ukurannya kan akal. Kan repot tuh. Nabi Musa enggak ngomong. Sekian. Tapi kalau gak ada cara menunjukkan pikirannya itu, kan malaikat Jibril menurut Nabi SAW itu kalau kakinya di bumi, maka kepalanya di atas langit 7. Besarnya asli malaikat Jibril. Dan itu nyeluk kanjeng Nabi apa ya? Muhammad kalau diceluk insyaallah. Jangan takut dibilangin gitu. Ini gampangnya untuk menunjukkan akal kita supaya bagi orang beriman ya. Karena memang susah untuk mempercayai Isra Mi'raj. Padahal jelas bukan roh saja orang Arab tidak mendustakan. Itu roh dan jasad. Memang diperselisihkan, tapi kita tidak boleh menunjukkan iman kita dengan logika kita. Harus logika kita yang tunduk pada iman kita. Terus kalau untuk logikanya, kejadian yang kita alami aja penjelasan tidak bisa melogikakan. Gampangnya ya, bumi ini menurut penjelasan, menurut informasi yang dia terima bulat atau letek atau datar. Jadi bulat gitu. Tapi nyatanya yang ditiup teko Mekah atau Eropa yang ini dia letek. Tapi katanya memang bulat. Oke, kita percaya bulat karena ketika di syuting dari luar angkasa memang kelihatan bulat bumi ini. Bagi yang sudah mencapai sana. Dan kalau bulat berarti penduduk bumi kan ada di atas, ada di ini, ada di bawah. Gitu. Tapi perasaan manusia dalam waktu yang sama di seluruh dunia, semua sekarang ini Amerika siap jam ini
Ya, setengah 9 pagi Amerika. Kepalanya semua orang merasa di atas dalam waktu yang sama, padahal pasti tidak. Sini saya jawab, kenapa? Tak hadiah HP, agak mahal HP saya. Sinto yang bisa menjawab, kenapa perasaan manusia seluruh dunia dalam waktu yang sama merasa kepalanya di atas, padahal realitanya tidak di atas. Gitu. Buatnya itu. Ini saya tanyakan banyak profesor, tidak ada yang bisa menjawab, termasuk yang bertanya tidak bisa menjawab. Karena, tapi kenyataan kan, kenyataan hidup ini. Barangnya itu dialami diri, gak bisa menjawab. Ini banyak, bukan hanya itu sebenarnya. Banyak, nanti soal waktu awal bagaimana, waktu akhirat bagaimana, soal batas tempat. Intinya gini, nanti kalau kita semuanya sudah di akhirat itu sama dengan mimpi itu. Artinya tidak kenal waktu, tidak kenal tempat sudah. Ternyata mimpi awal mengibar. Mimpi yang digoni kan tidak jelas, kejadian aja. Tapi intinya bahwa Isra Mi'raj ini ujian. Isra Mi'raj, tapi kan misinya adalah bagaimana penyadaran kita bahwa Islam mewajibkan suatu untuk kebutuhan manusia. Baik, silakan sekarang kalau ada yang bertanya, saya monggo Pak. Mikir. Jemaah barangkali wonten ingkang tanglet. Ya Allah. Kalau ada yang tidak bertanya, bukunya saya bawa pulang lagi. Gini Ustaz, saya Oke. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan sholatnya itu bagaimana? Apa yang lima waktu atau gimana? Nanti kalau itu tanda tangan dibuka dia tanda tangan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan memang banyak ditanyakan. Perintah sholat itu pada semua rasul, pada semua nabi, termasuk nabi, semua nabi dan nabi Adam juga. Dan kaifiyah tata cara sholat yang mirip-mirip. Ya ada rakaat, ada rukunya, ada sujudnya. Cuma umumnya Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sholatnya 2 rakaat. Ada yang hanya pagi sore dan 2 rakaat yang wajib. Ada yang tengah malam. Yang jelas semua Nabi diperintah sholat, termasuk Nabi Muhammad SAW sebelum ada sholatnya pagi dan sore 2 rakaat. Tapi belum menjadi syariat Islam. Ada ajaran Islam belum tuh agama sebelumnya kan juga Islam sebenarnya. Agama Yahudi itu Islam sebenarnya. Tidak ada agama Yahudi itu. Yahudi itu penamaan yang diberikan oleh pengikut Yahudi Nabi Musa. Nasrani itu penamaan yang diberikan oleh pengikut Sayyidina Isa alaihissalam. Nama agama yang mereka bawa sesungguhnya semua Nabi membawa ajaran Islam, akidah tauhid. Cuma perintah yang sama itu ya, sholat, zakat, puasa itu sama. Haji aja mulai Nabi Ibrahim aja. Nah, kalau 3 perintah ini semua sejak zaman dulu ada perintah untuk sholat, dan sholatnya 2 rakaat, entah berapa jumlahnya memang diperselisihkan oleh para ulama. Kapannya juga diperselisihkan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW sebelum ada perintah sholat 5 waktu ini memang 2 waktu itu pagi dan sore yang rutin dilakukan. Oke, baik, yang lain silakan. Ada ibu-ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, apa betul yang ada di Masjidil Aqsa itu telapak kaki Nabi? Oh ya, Apa itu betul? ya, itu gini. Baik. Terima kasih. Apa betul telapak di Masjidil Aqsa telapak Nabi, atau apa betul yang dimaksud Ibrahim telapak Nabi Ibrahim misalnya? Soal betul tidak wallah, memang itu kisah cerita yang kita dapatkan dari generasi ke generasi, dan tidak ada bukti sejarah selain itu. Selain tapak kaki itu tidak ada bukti sejarah lain.
kita boleh percaya boleh tidak, tetapi menurut saya sesuai dengan kaidah keilmuan, kalau nggak bisa menyalahkan harus mempercayai. Ini umum ya, selalu ilmu pengetahuan gitu. Kita boleh menyangka, boleh tidak percaya pada suatu informasi apapun, sejarah atau ilmu apapun, asal bisa menunjukkan mana salahnya. Kalau nggak bisa harus percaya. Nah tentang itu tidak ada pengetahuan, nggak ada informasi apa itu betul atau tidak, maka menurut saya betul. Itu lebih aman secara akademik. Itu gitu. Soalnya Pak Ustaz, megangnya itu agak sulit, kan lubangnya kecil. Jadi kalau tangan orangnya besar, yang jelas nggak bisa masuk. Kalau tangannya pendek juga nggak nyampe. Nah, alhamdulillah waktu itu tangan saya kena. Gitu. Apa ya betul itu katanya telapak Nabi. Secara akademik saya mengatakan benar, tapi soal kalau nyampe dapat apa, kalau nggak nyampe dapat apa itu ya sudah terserah jenengan. Memang itu nanti buru-buru dibuat, buru-buru kayak soal pengurangan kepala dan sudah ini ya sudahlah. Yang penting penjenengan beruntung menjadi hamba Allah SWT yang sempat ke sana kemudian sempat menyentuh permukaan itu. Terima kasih. Monggo ini bukunya. Satu lagi terakhir, terserah siapa yang boleh wani masnya. Rambut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ketika Sini kan masa sekarang mas. kalau masih Masih. waktu itu terdekatnya seorang menghambakan dengan rohnya ketika sujud, Ya. itu kan disuruh memperbanyak doa. Apabila ketika doanya nggak pakai bahasa Arab kan di hati. Iya. Jadi kalau pakai bahasa Arab boleh dijelaskan. Boleh boleh dikeraskan ini. Betul mawar. Mawar. Sama begini ya. Kok ada seragam seperti ini? Berarti di sini ada Kafe. Baik. Yang jelas Nabi memerintahkan fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Iman dalam pas sujud gak diperbanyakkan doa ya. Sujud yang lain awal sampai menjelang akhir tasbih ya, tasbih sebagaimana yang diajarkan Nabi. Tapi ketika terakhir dianjurkan untuk sebenarnya bukan terakhir perintahnya. Nabi pokoknya kalau sujud perbanyak doa. Tapi umumnya para ulama memahami ya karena sujud banyak maka ambil yang terakhir saja. Di samping itu maklum supaya tidak kecil, maka disuruh perbanyak doa. Nah, doa sujud tidak boleh keras. Ya, doa tasbih jangan lebih keras ya. Kerasnya pendengaran diri sendiri. Jadi jangan sampai keras. Kalau keras nanti ganggu kiri kanannya. Jadi penyanyi misalnya bareng atau nopo mawon. Jadi intinya bahwa berdoa dalam sujud itu bebas. Ada dua kesempatan yang diberi oleh Rasulullah untuk berdoa, yaitu setelah tasyahud akhir juga boleh berdoa apa saja, tapi harus bahasa Arab. Yang dianjurkan adalah yang mengkondibal qulub tapi qalbi ala dini gitu. Yang sangat dianjurkan karena kita juga jangan terlalu kepedean, mesti mati Islam, jangan kepedean. Kita umat Islam harus berbaik sangka pada Allah SWT, berburuk sangka pada diri sendiri, maka kita selalu dinas mustaqim dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka mendidik etika kita. Umat Islam itu dididik etika itu sudah lama, sudah semuanya. Maka kalau ada orang Islam tidak punya etika yang banget tentang ini. Kalau betul nih orang-orang lagi dipakai. Terus begitu. Islam Nabi ini kalau jawab innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Bayangkan. Risalah utama memang risalah tauhid. Syariat utama sholat. Tapi Nabi sendiri mendakwahkan, menyatakan saya ini sungguh diutus untuk memperbaiki akhlak. Coba. Lihat umat tega berasa upamane ini di Wakanda itu. Itu yang banget. Ini betul.
Harus kita akui ilmu penting, tapi akhlak di atasnya. Nabi SAW, akidah juga penting ya. Sholat juga penting, tapi tidak bisa direndahkan. Nggak penting. Ada orang kita tapi kemudian kan ya menurut di atas saya. Itu orang yang dihargai adalah bon niki ku kedawan darahnya apa ya bukan di masa tenang masa tenang ya. Tetapi saya sebagai orang yang mendakwakan Islam, tentu saya bukan dalam rangka kampanye, tapi saya mendakwakan dawai kanjeng Nabi. Itu boleh. Jadi Nabi pernah dawuh gini, kalau kalian memilih pemimpin atas dasar asabiyah, fanatisme buta, sedangkan pemimpin yang kalian ini jelek, sementara orang lain ada yang lebih baik, tidak kau pilih hanya karena fanatisme, maka nyata kalian berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang mukmin. Coba nanti hadisnya saya kirim juga kalau ngomongin itu. Tapi intinya bahwa kalau kita hati nurani menjadikan tahu si A ini baik, kemudian si A kan memilih si B, pada hati ini berkata waspada, itu yang disebut berkhianat. Tapi kalau menjadikan hatinya memang ya betul-betul memilih A ini, pada B lebih baik, tapi menurut keyakinan dengan A ini baik, ya sudah ada masalah, tidak salah. Yang penting hati nurani. Sekarang ini orang yang waras, kamu mesti dilihat hati nurani kayak waras. Enaknya ini kalau ngomongin api ini jiwa kadar ada capres yang tidak mau sholat, tidak pernah sholat, tidak bisa sholat. Saya tahu banget itu, karena saya pernah ke Wakanda. Kemudian ada yang dari Saudi. Mungkin ini di sana, tapi semuanya mengaku beragama Islam. Ya tidak apa-apa kalau mereka memenuhi syarat untuk dijadikan pilihan. Tapi kita sebagai Muslim harus ingat bahwa Nabi SAW berwasiat berpesan untuk di akhir zaman nanti akan ada fitnah berat, yaitu fitnah kepemimpinan. Dan itu arti orang milih pemimpin krono partai ini atau krono golongannya. Sementara yang harus dipilih itu jelek, padahal yang lain ada yang baik. Hati nurani tahu kok tetap ngotot pilih sini. Fakat Allah, coba berkhianat kepada Allah itu ya Allah itu saya. Padahal berkhianat pada satu orang saja berat. Ini berkhianat pada Allah, pada Rasulullah, pada orang mukmin. Nah, karena monggo kita bersihkan hati kita supaya dalam kehidupan ini, terutama juga dalam kehidupan politik. Kehidupan politik itu tidak boleh diabaikan karena menyangkut nasib umat Islam, nasib bangsa Indonesia, nasib warga bangsa NKRI ini. Jangan sampai kita salah milih seperti apa yang terjadi di Wakanda 10 tahun yang lalu. Pun ya Pak. Oke, baik, mari kita berdoa dengan sama dalam rangka bagaimana menghadapi kehidupan ke depan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita, menolong kita, melindungi kita, dan kita termasuk golongan hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Soal doa itu saya inginkan ada doa, ada yang tidak ngatong itu yono dalile. Ngatong sak mene yo enek dalile. Sekian juga ada dalilnya, sekian juga ada dalilnya. Begini juga ada dalilnya. Begini juga ada dalilnya. Loh, ini enggak ngarang ya, Pak. Ada dalil. Saya enggak arah tuh ngene. Ngene enggak arah tuh. Jadi penjelasan ini enggak usah gitu kan. Oh, ini kakak Muhammadiyah. Oh, ini kakak itu rujak. Saya kadang-kadang mengatakan dan tidak katakan dalam keadaan itu. Tapi yang terpenting bahwa kita ini jangan mau dikotak-kotak oleh ya ngoten fleksibel ngoten. Mungkin kalau ngomong ada kurang ngatur, pianto gak boleh gak ngomong tangan dhewe ada lama sih. Mungkin setelah doa boleh diusahakan, boleh tidak. Tapi asal ojo diusak menaik kacane. Ngoten nggih. Ala ini yang kita juga. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran semuanya. Mohon maaf sekali lagi ada kesalahan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,